membayangkannya. Jadi kita membayangkannya sama. Ada lagi. Juga berarti Pak, halaman berapa para halaman 69. Hari ini Bu Ini juga akan mengenalkan kalian tentang teks deskripsi lagi. Kalau kemarin kita sudah berkeliling di sekolah, membuat jurnal sekolah, hari ini Bu Ini mau ngajak kalian jalan-jalan. Keliling kampung kalian. Lewat apa Bu? Naik bemo. Ada nggak bemonya? Enggak. Berarti nanti diajak jalan-jalannya lewat nanti Bu Ini akan ceritakan lewat cerita. Ada lagi? Ada yang tahu Google Earth? Tahu. Nah, nanti Bu Ini akan ajak kalian pakai Google Earth dan Google Map. Tapi setelah kita pahami apa sih teks deskripsi itu, gimana sih cara buat map? Biasanya yang paling nggak bisa lihat map itu cewek apa cowok? Cewek. Ini juga ya? Iya. Kenapa ya? Kok sulit? Nah, ya jadi tujuan pembelajaran kita tetap akan mengenal apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, sama menulis teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Mau bacain nggak di depan? Bisa mau baca? Coba dibaca Sa. Apa itu teks deskripsi? Keras. Oke, Nana coba bacakan untuk berdiri sekalian. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara inti maka pembaca dapat membayangkan dengan jelas seolah melihat mendengar atau merasakannya langsung. sama yang dikatakan disampaikan Bapak tadi. Ini adalah teks deskripsi secara pengertian. Ciri-cirinya, siapa yang mau bacakan? Asril mau bacakan? Tolong dibacakan ciri-ciri teks deskripsi. Nomor Asri. 1, menggambarkan objek secara rinci. Nomor 2, menggunakan panca indera. 3, menggunakan banyak kata sifat. 4, membuat pembaca seolah-olah mendekati objeknya. Fokus pada satu objek. Panca indera itu Yang dimainkan lima indera apa saja? melihat, Terus mendengar, telinga, terus bernafas, bernafas, mencium pakai hidung, terus rasa, rasa pakai kulit, dia melihat tadi pakai mata, apa sih? Bicara pakai bicara, ya. Itu menggunakan banyak sifat. Ciri-cirinya nanti kita coba lihat. Tujuan teks deskripsi, ada yang mau baca? Ya, Cici. Tujuan teks deskripsi. 1, memberi gambaran yang jelas tentang suatu objek. 2, membantu pembaca melihat dengan kata-kata. 3, menjelaskan ciri-ciri khusus suatu benda, orang atau tempat. 4, menunjukkan kata atau perasaan manusia. Berikan gambaran yang jelas tentang suatu objek. Jadi gambarannya jelas. Misalnya April, dia punya suku yang besar, dia pakai kerudung warna hitam, jelas ya. Dia orangnya hitam manis. Nah, itu menggambarkan secara jelas. Nah, di situ dikatakan pembaca melihat dengan kata-kata. Apa yang dimaksud melihat dengan kata-kata? Membayangkan. Pinter. Ada lagi. Berarti ketika
bukan? Bukan. Terus apa lagi yang khusus? Cantik bu. Bulu matanya apa? Manis. Bulu matanya lentik. Oke, terima kasih. Kalau Aldo itu, ya ini punya ciri khusus contoh. Kalau Aldo ciri khususnya apa? Nanti kalau ada yang kacamata lagi masa dari satu kelas ini yang pakai kacamata, kacamatanya warna biru. Dilihat lagi ternyata dia punya tai lalat di sebelah sini. Itu berarti itu berarti dia punya ciri khas. Selain matanya dua, telinganya dua, sama dia punya ciri khas di sebelah sini ada tali lalat. Masuk. Matanya ada tiga, baru kata 1, 2, 3, 4. Bercanda ya, dia salah di tos. Menemukan kesan atau perasaan tertentu. Tahu ada yang mau ditanyakan tujuan tes deskripsi? Selanjutnya bagian-bagian tes deskripsi. Jelas ada judul. Siapa yang mau baca? Anak tadi sudah. Asli udah belum? Ikut table. Oh iya, ikut ini. Krisna ikut dulu. Jadi setiap cerita harus ada judul. Kalau nggak ada judulnya berarti bukan cerita. Oke, yang kedua Krisna. Ya. Ya, memperkenalkan objek yang akan digambarkan. Paling nggak ini ada di paragraf pertama. Ya, kemudian yang ketiga ada yang mau baca? Ayo siapa? Ya, silakan April. Deskripsi diri, penjelasan juga tentang bentuk, warna, ukuran, bau, suara, dan lainnya. Di sini dijelaskan harus detail, penjelasannya detail kayak tadi. Kalau Aldo, kalau Malika tadi ciri khasnya bulu matanya letih, orangnya imut, imut gitu ya. Pakai kerudungnya putih, hidungnya mancung atau pesek. Kalau Aldo dia punya apa ciri khasnya? Itu dijelaskan secara detail. Itu bisa jadi paragraf 1, paragraf 2 atau yang selanjutnya. Terakhir kesimpulan, siapa yang mau? Bagian yang belum. Ayo, Asril Aizil. Ayo Asril. Berisi pendapat atau perasaan penulis terhadap objek Di deskripsi ini juga bisa menuangkan perasaannya Marisa. Penulis itu bisa menyampaikan pendapat atau perasaannya terhadap objek tersebut. Di sini Budi punya sebuah buku. Kita baca, Budi baca ini. Ini dari buku ya, kalau di sini nggak bisa. Ini bukunya dari Ritul. Ya. Ada yang mau bacakan atau Budi bacakan? Oke. Ini aku telah menjadi seorang kakak. Aku harus berangkat sekolah sendiri. Aku pasti bisa. Amati jalan dengan cermat. Demikian pesannya. Itu mobil angkot yang biasa aku tumpangi. Hei, tunggu. Selamat pagi semuanya. Mobil angkot
berarti arahku tepat. Ada patung raksasa berdiri di depan istana. Sampai di mana ini? Di mana pusatnya? Ah, raksasa itu seperti mengejarku. Yuh, raksasa itu sudah tidak terlihat lagi. Sampai di mana ini? Oh, aku tahu toko ini. Di sini kucing menjual donat. Arahku sudah tepat. Aha, toko aku ingin terbang. Berarti sekolahku tak jauh lagi. Akhirnya sampai. Aku berhasil pergi ke sekolah sendiri. Ini jalannya. Nah, sudah selesai. Judulnya apa? Siapa tokohnya? Tokohnya siapa? Tokohnya? Oh, ada nama? Tokohnya kakak dan ibu. Kenapa kakaknya? Berangkat sekolah sendiri. Berangkat sekolah sendiri naik angkot, naik bemo. Lewat apa aja tadi? Gedung. Toko donat. Iya, apa? Lewat bawah tol apa lagi? Museum. Oh, toko aku ingin terbang. Jadi perasaanmu ketika mendengarkan cerita ini kayak ikut di dalam bemo? Ya juga. Perasaannya gimana waktu dengar cerita? Bingung, deg-degan, bener gak sih arahnya ya? Nggak sampai nggak ya aku ke sekolah gitu ya, ceritanya gitu. Bagus nggak ceritanya? Itu berarti ini termasuk dalam paragraf jelas ya. Jelas. Oke. Judulnya tadi kita sudah identifikasi ya, judul, deskripsi, lokasinya di mana lokasinya? Di jalan. Kemudian kegiatannya apa? Berangkat sekolah. Menggambarkan suasana apa? Atau suasana desa atau suasana kampung kota. Suasananya siapa pengarangnya tadi? Suasana. Perasaannya apa tadi? Apa? Kebingungan. Sampai apa enggak cerita? Ya. Sekarang ini kita akan ngajak kalian buat lihat yang namanya Discord. Jadi nanti sebelum kita ke Google Earth dan Google Map, kita punya sebuah tugas. Tugasnya adalah kamu nanti akan membuat sebuah cerita seperti sampai di mana ini. Ya, seperti ini. Kalian akan melakukan cerita kisah kalian dari rumah ke sekolah. Ya, dari rumah ke sekolah. Gambarkan secara detail sesuai dengan cerita ini. Bu, saya lupa jalan apa, beloknya apa. Nanti kita akan bantu pakai Google Earth. Ini dibukakan Google Earth ini biasanya juga digunakan untuk desain atau dia bangun rumah, dia bangun berapa lokasi
Ya.
Judulnya apakah perjalananku ke sekolah bebas? Seperti buku yang di depan itu judulnya apa tadi? Sampai di mana Polska? Kamu boleh pakai judulnya bebas. Apa ya? Thank